Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Miftah Arzak and I'm from Mataram University Class E Semester 4. In this video, I will translate and interpret a little speech from Anies Baswedan in this video. Let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. Oke, selamat malam, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Sekretaris Jenderal PBB, Pak Antonio Guterres, para sesama gubernur dan wali kota, para hadirin sekalian. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents. Pemerintah kota memiliki tugas untuk menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak huni bagi para warga kotanya. And this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Oke, hal ini termasuk dengan mengatasi dampak perubahan iklim dengan melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kota-kota. Lanjut. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. Kota-kota secara global telah melakukannya dengan berkomitmen dan mengalokasikan sumber daya untuk membuat rencana aksi iklim dan melakukan implementasi aksi iklim dalam strategi transportasi, tata bangunan, dan mempromosikan energi bersih dan banyak lagi. So, ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jadi, para hadirin sekalian, kota-kota di dunia melakukan langkah-langkah terobosan yang berani. Demikian juga dengan Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. Jakarta telah berkomitmen untuk menjadi kota berketahanan iklim. Saat ini, Jakarta telah bertransformasi dari pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis pada transit. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. Jakarta memimpin dalam aksi transportasi dan mobilitas yang berkelanjutan, dan kami ingin lanjutkan lebih jauh. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. Jadi, pada kesempatan ini, para hadirin sekalian, izinkan saya untuk mengutarakan beberapa bantuan yang dibutuhkan oleh kota-kota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. The UN may have a big role for supporting cities across the globe. PBB memiliki peran yang besar untuk membantu kota-kota di dunia. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Pertama-tama, PBB dapat mendorong negara-negara untuk mengakui pencapaian aksi iklim yang dilakukan pada tingkat kota, dan itu perlu dihitung sebagai bagian dari national determined contribution dari aksi iklim. Secondly, within the United Nations capacity, the organizations could lend a hand to foster vertical and horizontal integrations at actions and at policy levels. Kedua, dalam kapasitas PBB mampu meminjamkan
tangannya untuk mendorong terjadinya integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi serta kebijakan. Lanjut. Lastly, toward the COP26, the United Nations could also support countries to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government in the global forum to be executed at the local level. Thank you very much. Terakhir, dalam rangka menuju COP26, PBB dapat pula mendukung negara-negara untuk mengembangkan arsitektur dan struktur pendanaan yang komprehensif untuk menerjemahkan manfaat-manfaat yang diperoleh oleh pemerintah nasional pada forum global untuk dieksekusi pada level lokal. Terima kasih banyak.